dosen di prodi manajemen dakwah. Bapak, untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan seorang perempuan agar memiliki jiwa kepemimpinan? Nah, sebetulnya untuk memiliki jiwa kepemimpinan itu kan, kalau masuk kita kepada teori pemimpin, itu kan ada bahwa pemimpin itu memang dia punya jiwa kepemimpinan sejak lahir. Ya. Yang kedua, ada teori mengatakan bahwa pemimpin itu bisa dipelajari, atau seseorang itu bisa menjadi pemimpin karena memang pengaruh. Jadi untuk bisa menjadi pemimpin itu ya harus dipelajari, atau memang kalau berbicara terkait dengan genetik itu kan kita kan nggak bisa ya, karena kan garis lahir, garis keturunan. Jadi kalau kita masuk kepada opsi yang kedua bahwa pemimpin itu bisa dipelajari, ya harus dipelajari. Apa yang harus seseorang itu kan harus tegas dalam memimpin, tidak boleh ada keraguan. Dia artinya mempunyai pengetahuan terkait dengan sebuah permasalahan, supaya dia dalam pengambilan keputusan itu tidak ragu. Karena kan seorang pemimpin itu kan harus tegas dan tidak boleh ragu. Karena kalau memang ragu, dia kan memang akan jadi sebuah permasalahan yang lain. Apa banyak orang yang menentang perempuan menjadi seorang pemimpin? Nah, menurut Bapak itu bagaimana? Nah, itu Bapak yang katakan tadi, itu kaitannya dalam Al-Quran itu ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi seorang wanita. Kalau yang secara umum banyak, apalagi orang zaman dahulu memang itu agak tabu. Perempuan menjadi pemimpin, seorang laki-laki adalah menjadi sangat tabu. Bisa jadi ini dikaitkan bahwa kalau dalam konteks Islam kan imam itu adalah pemimpin makmumnya ketika bersolat. Makanya nggak ada ketentuan bahwa seorang wanita itu menjadi makmum ketika sholat, menjadi imam ketika sholat berjamaah di masjid. Mungkin yang menentang dikaitkan dengan yang begitu, yang kaitannya pemimpin dihiaskan pemimpin ketika melaksanakan ibadah sholat. Menurut Bapak, kapan perempuan bisa jadi seorang pemimpin? Kapan? Ya, pemimpin apa sekarang? Pemimpin di organisasi publik kah? Atau apa gitu kan? Universal. Bebas. Oke. Ya tentu ketika kapan siap menjadi seorang pemimpin, ya ketika dia punya kemampuan, punya kapasitas kan. Jadi pemimpin perempuan ini sudah bukan sesuatu yang aneh lagi ya, sesuatu yang biasa. Karena di perguruan tinggi pun banyak sekarang pemimpin perempuan kan, bahkan di perguruan tinggi kemenang juga banyak rektor-rektor yang perempuan. Artinya jika dia punya kemampuan, tentu bisa menjadi pemimpin. Tentang perempuan yang harus memiliki jiwa kepemimpinan ya. Saya kira memang perempuan harus memiliki jiwa kepemimpinan karena memang dia akan diminta pertanggungjawaban, ya kan? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatin. Jadi mendasar dari hadis itu bahwa semua orang bertanggung jawab dalam rumah tangga bersama sekali kan. Jadi seorang ayah bertanggung jawab bagaimana menjaga seluruh keluarganya itu selamat di dunia, selamat akhirat. Ya kan? Seorang bapak dalam keluarga berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan makan minum yang dikatakan sandang pangan itu kan, 9 kebutuhan pokok itu. Kemudian ketika seorang suami sibuk bekerja di luar, maka tanggung jawab seorang ibu, seorang perempuan. Jadi dia bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Dia yang merawatnya, menjaga. Karena yang lebih dekat dengan keluarga itu ya yang di rumah, dia seorang ibu. Kalau kemudian dia ada tugas di luar, maka tugas di rumah nggak boleh dia tinggalkan begitu. Maka dia harus punya jiwa kepemimpinan. Dia bisa memberikan contoh teladan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya itu sukses. Kita lihat ya,
seorang ibu itu dalam berbagai hal kan, seorang ibu itu mampu mengajari anak-anaknya sampai sukses. Padahal dia seorang ibu, seorang janda, tapi dia mampu mendidik anak-anaknya sukses semua. Beda. Tapi kalau seorang bapak ditinggalkan seorang ibu, itu belum mampu sukses dan membina anak-anaknya. Makanya begitu dekatnya. Maka seorang perempuan harus punya jiwa kepemimpinan, jiwa mendidik dan segala macam. Dia akan jadi contoh tauladan yang terbaik. Makanya akhirnya Rasul pun mengatakan begini, sebuah negeri itu bahkan bagus kalau perempuannya bagus. Itu kan luar biasa kan. Jadi seorang perempuan kalau dalam sebuah wilayah itu bagus, maka tidak akan terjadi banyak kemaksiatan. Cuman hari ini yang dieksploitasikan perempuan. Kenapa perempuan yang sumber eksploitasi? Karena dia akan menjadi yang akan menarik semua orang. Maka itu jaga diri, jaga kepribadian, itu yang akan menentukan keselamatan ke depan sesuai dengan di situ. Maka Rasul pun angkat derajat perempuan itu, ya kan? Walaupun itu masih meragukan apa itu hadis dhaif hadis maudhu, ya kan? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dan memang Rasul muliakan perempuan luar biasa. Seorang laki-laki tanya pada Rasul, "Ya Rasul, siapa orang yang paling saya harus hormati?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." 3 kali dia bilang, baru yang keempat baru bapak. Itu kan luar biasa penekanan pada, makanya seorang perempuan harus punya kepribadian. Itu yang harus dijaga baik-baik. Karena merusak perempuan itu kan apabila menggoda kan cepat orang akan tertarik. Makanya ketika perempuan tidak menggoda orang lain, maka negeri itu akan nyaman, aman, damai saja. Tapi kalau sudah dia berkeliaran, ini yang merupakan sumber maksiat. Maka luar biasa Nabi itu concernnya terhadap kaum perempuan, jaga dirinya, maka dia akan mampu menjaga generasi belakangan menjadi lebih baik. Itu concern, memang penekanan Rasul itu pada kaum perempuan, jaga dia. Sebetulnya kan timing yang tepat itu adalah ketika dia telah memiliki pengalaman. Kemudian dia itu memang memiliki pengetahuan terkait dengan katakanlah konseptual. Konseptualnya adalah bagaimana dia memahami sebuah masalah. Jadi yang seorang pemimpin itu kan harus bisa memahami sebuah masalah. Kemudian pemimpin ini tidak hanya dia memahami sebuah masalah konseptual, tapi dia harus memiliki etika. Karena pemimpin itu kan sebetulnya suri teladan yang baik, di mana sebelum dia menciptakan sesuatu, sebetulnya dia telah melakukan hal itu. Karena Rasulullah SAW itu kan sebetulnya berhasil dia sebagai pemimpin. Karena memang tidak akan memerintahkan seseorang kecuali dia mulai dari hal-hal yang paling. Jadi waktu tepat itu adalah ketika dia itu adalah yang secara pribadi dia siap dengan segala risiko, dengan segala pengambilan keputusan, dia harus tidak ada keraguan. Berarti tidak melihat secara keseluruhan. Ya, betul. Dari maupun perempuan. Ya. Jadi menurut Bapak untuk tempat ini, saya sebagai perempuan saya pengen nih jadi presiden gitu. Tapi ternyata dia tidak siap nih secara materi, secara karakter. Nah, kalau menurut Bapak pendapat Bapak pribadi, tempat yang seharusnya Saya lebih condong kalau dia menjadi anggota DPR. Karena memang dia anggota DPR itu kan menampung aspirasi yang memang bisa bekerja sama dengan eksekutif dan yudikatif. Karena memang dari sebagai anggota DPR, karena memang dia itu lebih detail dalam menanggapi aspirasi lebih bagus. Tapi itu pendapat ya, bisa seperti itu. mungkin itu saja Pak.